Oke, udah ya. Oke, Bu Naria. Makanan halal dan haram. Haram, Pak. Makanan haram. Fokusnya kayak makanan haram. Iya. Submaterinya Iya. haram. Oke, oke, oke. Oke, dalam mengajar itu biasanya banyak yang kita siapkan perencanaan pembelajaran ya. Ya, Jadi Pak. ada yang kita lakukan sebelum pembelajaran, ada yang kita lakukan dalam pembelajaran, ada yang kita lakukan setelah pembelajaran. Kalau setelah pembelajaran, apa yang guru lakukan? Evaluasi. Setelah pembelajaran. Kalau evaluasi itu masih bagian dari pembelajaran itu. Penugasan ya, Pak? Atau refleksi? Refleksi ya, Pak? Refleksi itu masih dalam pembelajaran. Setelah pembelajaran, berarti kan setelah pembelajaran itu sudah selesai Ibu ngajar di dalam kelas. Iya. Keluar dari kelas, masuk ke ruangan guru gitu ya. Apa yang dilakukan guru setelah selesai pembelajaran? Penilaian. Oh, penilaian. Iya. Jadi tadi saya sebut perencanaan ya. Perencanaan itu bikin RPP, bikin prota, bikin promes gitu ya. Bikin apa lagi? Semua untuk persiapan mengajar. Setelah itu Ibu ngajar ya, mulai dari pembukaan sampai penutupan ya. Itu apakah di situ refleksi di situ, apa di situ penugasan dikasih di situ gitu ya. Setelah itu ada kegiatan setelah pembelajaran. Penugasan. Penugasan di dalam pembelajaran tadi kan? Menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Masih dalam pembelajaran. Kalau Ibu setelah ngajar pergi ke ruang guru, biasanya apa yang diceritakan? Ceritakan ke Ya cerita-cerita guru kalau sudah ngajar biasanya di ruang guru apa ya? rangkaian pembelajaran atau materi yang telah diajarkan. Biasanya apa yang didiskusikan itu? Ya, sesuai dengan materinya, Pak. Ya, maksudnya diskusinya sesama guru biasanya apa itu setelah ngajar? Oh, saya kok ngajar di kelas itu kok anak-anaknya kok sulit diajar. Nah, biasa kan gitu ya. Ya. Nah, itu apa namanya itu? Biasanya kan nggak diskusi aja, bulan depan kita beli baju warna apa gitu ya. Pasti ada diskusi terkait dengan kita ngajar di kelas itu gitu ya. Saya kok di ngajar Vicky di kelas Ibu Naria itu MI apa MTS? MI, Pak. Nah, MI misalnya. Ya. Kok anak-anaknya ribut ya saya ngajar ya? Kok sama ibu kok dia nggak ribut saya gitu ya. Nah, kalau itu kan kegiatan setelah pembelajaran ya. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya sampai kemudian apa metode saya yang salah gitu ya? Masalah-masalah gitu. Atau KKO saya terlalu tinggi gitu ya? Opo namanya itu ya? Sharing ya, Pak. Oh, sharing. Oke, misalnya diterima sharing, diskusi. Kalau bahasa kerennya namanya benchmarking. Ya, bisa juga membandingkan dengan guru-guru yang lain seperti apa gitu ya.
Ya, Nah, Pak. namanya tindak lanjut. Oh, tindak lanjut. Ya, Pak. Kok sama saya anak-anaknya ribut, kayak kok sama si A kok dia diam gitu. Ya, Sama saya kok nilainya rendah, sama si A kok nilainya bagus gitu ya. ya, Nah, Pak. kita harus mereview pembelajaran kita. Ya, Kita Pak. mereview perencanaan kita. Kita mereview metode pembelajaran kita. Kita Ya, mereview soal-soal kita. Nah, ya, Pak. setelah itu namanya tindak Lanjut. lanjut. Nah, jadi kerjanya Bu Naria bukan hanya bikin RPP, Proma tuh ngajar tuh nggak ada kerja lagi ya. Enak amat tuh jadi guru. Keenaan ya, Pak. Enakan amat itu jadi guru begitu ya. Jadi harus ada itu, harus ada ini kegiatan yang saya sebut tadi. Harus ada kegiatan yang ibu-ibu diskusi di kelas atau diskusi di ruang guru gitu ya. Ya, Nanti Pak. kira-kira apa tindak lanjutnya. Jadi harus ada tindak lanjut gitu ya. Lanjut. Oke, kenapa harus ada tindak lanjut itu? Untuk perbaikan, Pak. Perbaikan. Oke, apa ya saja yang diperbaiki? Metode. Hmm. Sekarang ini Bu Naria Ya, Pak. disuruh menggunakan metode atau model lah, model problem based learning dan project based learning gitu ya. Ya. Nah, dan mungkin itu salah satu yang disarankan di K13 enggak K13 ya. Ya, Pak. Nah, kenapa ya problem based learning dan project based learning? Maksudnya gimana, Pak? Kenapa model itu yang disarankan? Ya, untuk mempermudah kita untuk mengajarkan kepada anak, biar bisa diterima oleh anak dengan mudah atau bisa Jadi untuk mengajar. mengiringi pertama perkembangan anak ya, Ya, anak generasi milenial. iya, Yang Pak. kedua mengiringi perkembangan teknologi, gitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi ya dia modelnya harus mengiringi tentang perkembangan teknologi dengan TPACK, dengan HOT, bahwa yang cocok itu dengan model problem based learning atau project based learning. Kalau yang lain dia tidak cocok gitu ya. Ya, Oke. Coba Bu Naria praktekkan di sini bagaimana cara memotivasi anak dalam mengajar ya. ya, Pak. Coba. Oh, baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih semangat di dalam kita belajar, mari kita melakukan gerakan-gerakan semangat belajar. Tirukan Ibu Guru ya anak-anak. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup. Tangan di pidak, tangan di paha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikhlas beramal, duduk yang manis siap belajar. Itu Pak. Oke, di dalam pembelajaran itu ada memberikan reward ya, reward. Bagaimana Ibu memberikan reward kepada siswa dalam pembelajaran? Hadiah atau pujian? Nah, kalau pujian contohnya, coba dicontohkan. Tadi yang bernama itu sudah bisa menjawab dengan baik. Jadi
Pinter sekali anak pinter sekali anak saya ini. Kasih A+ ya, teman-teman gitu. Oke, kalimatnya pintar. Berarti kasih A+, tepuk tangan. Iya. Nah, berarti kalau dengan ekspresi wajah, Ekspresi wajah. Wah, hebat sekali anakku ini gitu. nah, ekspresinya harusnya apa? Isinya Kalau Bu Naria gitu ya. ya, cemberut ke Pak Zaini. Pak Zaininya senang apa enggak? Oh ya enggak lah kan. Tapi kalau Bu Naria senyum ke Pak Zaininya tampak muda gitu ya. Nah, Oh, itu gitu ya, reward Pak. ya. Nah, jadi ekspresinya senyum ya, Iya. dengan senyum. Senyum itu reward. Tuh. Kan senyum itu bagian dari iman ya? Apa hadisnya itu? Sedekah, Pak. Senyum sebagian dari Oh, sedekah. sedekah. Iya. Nah, apa bunyi hadisnya itu? Apa, Pak? Tahu bunyi hadisnya itu. Kalau senyum itu bagian dari sedekah. Dan apa kata? Tabassumuka fi wajhika fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu di Ah, hadapan saudaramu adalah sedekah. oke. Jadi itu hal-hal sederhana ya, hal-hal sederhana. Jadi di orang Harsiana itu tidak mesti kasih hadiah dalam bentuk permen, pena, tapi juga ekspresi wajah. Mungkin juga pegang pundaknya gitu ya, Iya, dan Pak. lain-lain gitu ya. Yaitu reward ya, Iya, reward. Jadi reward itu tidak mesti dengan memberikan hadiah. hadiah ya, hadiah. Oke. Oke, saya ingin buka RPP-nya Bu Naria. Nama madrasah Min NU Sedang Rejo Fikih kelas 6 ganjil. Kemudian alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi pokok makanan halal dan Makanan haram, Pak. halal. Enggak, materi pokok. Oh iya. Materi pokoknya kan makanan halal haram ini. Iya, Pak. Nah, jangan haram-haram jadi saja nanti marah Pak Zaini nanti. Maaf, Pak. Ya, ada submateri tentang makanan halal. Oke. Mohon maaf Pak, Pak Is. Wah, kemana nih perginya sebentar? Putus Pak, jaringan saya putus-putus Pak, mohon maaf Pak. Oke, saya apa dulu ke grup apa sebentar ke Ke Pak Pak Isma Is dulu. dulu Pak. Ya sebentar di break. Ini Pak apa nih salah kamar deh nih. Aduh. Saya masukkan ke grup 2 lagi. Pak Ketua salah kamar itu Pak. Iya, ya salah Pak. Asalkan jangan kamar mertua aja dimasukin. Kalau kamar VK 6 kan nggak apa-apa. Dari VK 1 ke VK 2. Ya, mohon maaf baru bisa masuk mati lampu tadi Pak dari tadi. Ora apa-apa Pak. Direkam kembali Pak.
Oke, saya buka RPP-nya lagi. Ini apanya belum kelihatan ini ya. Ini C berapa? Nanti ini pengetikannya dirapikan ini ya. Iya, Pak. Ini kelihatannya belum rapi. Ya. Ini kan belum rapi dia ini. Menunjukkan nilai-nilai positif. Ya. Menghindari makanan haram. Menunjukkan C berapa? KKO berapa itu? A1. Oh, A1 maksudnya? Oh, A1 itu maksudnya ke sikap spiritual, Pak. Ya, artinya nanti ke penilaian sikap spiritual ya. Tapi yang menunjukkan ini itu KKO-nya C berapa itu? Jadi nanti itu harus dibedah lagi, nanti KKO yang hot ya. Nanti zoom lagi Bapak Ibu gitu ya. Karena ini perlu nanti berdiskusi tentang KKO yang digunakan gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti ketika UP nanti tidak tahu mana yang KKO-nya yang hot gitu ya. Nah, misalnya nanti ada bikin soal, mana soal tentang makanan haram di bawah ini yang hot gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan suruh pilih soal mana yang hot gitu ya dari A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau tidak tahu yang hot nanti kan salah ya. Iya, Pak. Salah. Oke, nanti semuanya menguraikan, melaksanakan, menunjukkan, menelaah gitu ya. Nah, itu nanti harus harus diketahui ini gitu ya. Ada A, A3, ada dia masuk sudah level hot apa belum ya? Nah, nanti peta konsepnya juga dirapikan ini. Jadi kalau begini, kalau RPP-nya rapi, pertama orang senang ya, senang. Sama lah dengan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak-anak tulisan yang rapi ngetik gitu ya, salah pun tapi tetap dikasih nilai bagus ya. Wah bagus anak ini nulisnya bagus, dia rapi gitu ya. Nah, nanti penilai begitu juga, penilai nengok juga, Ibu Nuria ini nggak rapi, kasih nilai 7 aja. Ya. Kalau 7 itu kan mudhafun ilaih aja itu ya. Mudhafun ilaih itu pelengkap penderita aja ya. Ya cukuplah, nilai cukup ya, dikasih 70 aja gitu ya. Ya, sebenarnya mungkin isinya betul, tapi tidak ditulis secara rapi. Ya, untuk semua nanti mohon dirapikan kalau ada yang belum rapi gitu ya. Oke. Kemudian faktual. Faktualnya adapun keterkaitan materi makan haram dan tidak syar'i bahwasanya masih banyak umat Islam yang beriman namun mengkonsumsi makanan yang haram. Masih banyak. Terlalu panjang ini narasi faktualnya. Iya, Pak. Nah, misalnya nanti contoh-contohnya apa yang makanan yang haram. Nanti ada gambar babi di sini, gambar guk di sini, dikasih gambar di sini, faktualnya gitu ya. Nah, faktualnya ternyata ada orang Islam yang memelihara binatang yang haram, gitu misalnya. Nah, kan sederhana ya untuk anak MI apa Senawiyah ini? MI, Pak. MI. Iya. Nah, kan lebih gampang dia gitu ya. Kalau ibu cerita kayak begini kan ribet dia nanti ya. Iya, Pak. Ibu sendiri nanti ribet faktualnya itu seperti apa ya makanan halal gitu ya. Kalau ada Makanan haram gitu ya. Kalau ada Nah, jadi gambarnya lebih jelas ya, Pak ya. ya. Jadi yang mungkin nanti yang faktualnya itu
bahwa masih ada makanan-makanan haram yang ada di sekeliling masyarakat muslim, misalnya begitu ya. Seperti apa? Kan ada orang muslim memelihara yang binatang yang haram kan? Iya, Contohnya apa? ya guguk itu. Melihara ular ada. Ular kalau di sekitar ya, kampung saya sih nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi kalau guguk ada. Ada. Banyak gitu ya. Nah, itu kan Tapi yang, faktanya itu ya. tapi yang memelihara itu bukan orang Islam sih. Atau Itu gangguan apa ya? orang non-muslim. Iya, non-Muslim. Tapi kalau mabuk-mabukan masih ada orang ya ada orang Islam yang mabuk-mabukan. Masih ada. Ya kan bisa juga itu ya faktanya ya. Iya. Jadi lebih cepat diserap oleh anak-anak MI ya. Iya, Pak. Oke. Faktual konseptual pengertian makanan haram. Ini namanya diharamkan. Ini Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal khinzir. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, hewan dan disembelih atau yang namanya selain Allah. Haram berwujud hewan karena ular, gagak, tikus. Akibat makan makanan haram, hati tertutup menerima hidayah, dilaknat Allah. Tapi nggak ada gambar tadi ya. PPT-nya ada, Bu? PPT-nya, PowerPoint. Di RPP-nya ini ada PPT, PowerPoint-nya? Ada, Pak. Tapi Nggak ada ya? ya. Yang mana? YouTube-nya ini YouTube siapa? YouTube saya, Pak. Tapi kalau di Coba kita cek. Kalau di YouTube nggak ada gambarnya. Apa ada wajah, Pak? Oh iya, nanti dilengkapi dengan PPT itu. Iya, Pak. PPT tentang makanan yang haram, contoh-contohnya apa gitu ya. Iya. Nanti lebih cepat ya diterima oleh anak-anak MI ya. Iya, Pak. Tapi ini medianya makanan halal dan haram ya. Iya, Pak. Aman ya. Oke, ini apanya sudah ya? YouTube-nya sudah nama sendiri ya. Iya, Pak. Ya. Sudah berapa videonya di sini? 2. 1, 2, 3. Baru 3 ya. Iya. Ini yang peer teaching, ini yang praktek tugas 10 ya.
Ya. Ya, saran walaupun ini baru saya tengok di awalnya ya. Ini karena ini mau di shooting gitu ya, di shooting, dimasukkan ke video gitu ya. Ya, Pak. Salah satu yang mempengaruhi itu adalah performan pakaian ya, jilbabnya misalnya begitu ya. Oh iya, Itu nanti Pak. diperhatikan Ya, supaya Pak. Ya. jilbabnya yang cerah, yang strong. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya pakai jilbab merah misalnya begitu ya. Kalau enggak paling enggak pakai jilbabnya NU warna hijau gitu ya. Ya, Pak. Siapa? Nah, itu lebih hidup gitu ya. Ya. Jadi nanti itu coba di apa ya Perbaiki. disempurnakan lagi gitu ya Ya, Pak. untuk praktek ini. Kenapa Ibu Nuria disuruh praktek ini? Itu apa gunanya? Untuk memenuhi tugas, untuk memenuhi Gunanya tugas. apa? Tugas PPG ini. Wah, kalau memenuhi tugas itu belum hot jawaban Bu Nariah itu. Aduh, Masih C1 itu. Yang hot lah jawabannya. untuk meningkatkan pengetahuan saya sebagai pendidik, Pak. Oh, lumayan lah ya. Naik dikit ke C3 ya. Tapi belum C4. Ya, Amin. naikkan. Ya, dinaikkan. Jadi misalnya bahasanya untuk mengembangkan. Ya, Oh iya, jadi Pak. kan sebenarnya Bu Naria ini kan sudah punya basic ngajar. Bapak Ibu ini kan sudah punya basic. Sekarang persoalannya kenapa begini kan supaya bisa dikembangkan gitu ya. Ya, Pak. Ngajarnya lebih dikembangkan gitu ya. Nah, jadi kalau bahasanya lebih pas tidak meningkatkan, tapi adalah untuk kalau meningkatkan itu kan kadarnya rendah sekali yang sebelumnya gitu ya. Padahal ngajarnya Bu Naria udah berapa tahun? 30, Pak. Nah, 20 Bu Fadlia tadi sudah 30 tahun. Kok masih ditingkatkan tingkat apa lagi ini ya. Jadi yang pas itu bahasanya adalah mengembangkan. Nah, itu baru high order thinking skill. Nah, itu ya. Oke, kita cek lagi. YouTube-nya udah nama sendiri ya. Bu Naria ini S1-nya apa? PAI, Pak. PAI. Iya. Dulu kuliahnya di? Di STAIM Ma'arif Kalirejo. Oh, itu. Ya, di bawah itu Pak Sungkowo. Oh, masih PAI ya? Iya. Bisa jadi Qori'ah, nah? Enggak, Pak. Kalau sholawat, insya Allah. Namanya Nariyah, gitu ya. Kan biasanya Qori'ah. Gitu. Iya, Pak. Dulu itu ayah saya itu ngasih nama itu katanya diambil dari sholawat nariyah gitu. Oh, gitu. Iya. Ya, supaya nisbahnya sama ya. Nariyah, Qori'ah. Kalau Qori'ah, coba baca ayat ini dengan benar. Coba Ibu baca. Besarkan, Pak. Mungkin ya. Kan. Ya, Pak. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuku illa ma daqaitum wa ma dubiha ala nusubi wa an taqsimu bil azlam. Oke. Al-Maidah itu artinya apa? Al-Maidah.
Bentar, Pak. Harusnya nggak nengok-nengok lagi itu. Pertanyaannya nggak berat. Pertanyaannya anak MI Al-Baqarah artinya apa? Al-Fatihah artinya apa? Al-Maidah artinya apa? Gitu ya. Apa arti Al-Maidah? Bentar, Pak. Ada aja Bu Narianya. Hidangan ya, Pak? Coba ditulis hurrimat alaikumul maitatu. Sampai di situ aja. Coba Bu tulis. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Pak, tengokkan ke kamera. Pak. Bentar. Angkat ke atas sedikit. Iya, Pak. Wah, bisa sebentar nulis panjang itu? Yang ini. Nah, mungkin itu. Ini yang Impossible namanya itu. Ini. Nulis ketika ayatnya lengkap ya Pak Ketua. Udah nulis sendiri loh Pak. Mana yang tulis sendiri? Mana yang tulis sendiri ya, yang pendek ini itu? loh Pak, ini. Iya, masa nulis sedikit aja selesai lengkap. Untung tidak Al-Quran ditengokkan ke saya semua. Ada aja. Yang tadi Pak, yang tadi mau itu. Jadi saya tulis dulu. Maaf ya Pak ya. Iya. Kalau kayak begitu nanti luar biasa itu. Oke, nanti dirapikan RPP-nya. Ya, RPP-nya harus rapi ya. Jadi kalau nggak rapi nanti orang menilainya nanti nggak bagus, nggak sempurna gitu ya. Jadi dirapikan gitu ya. Dan itu perlu dan nanti semua penguasaan pembelajarannya harus lebih dikuasai gitu ya. Oke, makasih Bu Naria sudah oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Bu Irti Susmita. Oke Pak. Coba. Pak. Ya. Oke, silakan Bu. Apa temanya Bu? Materi haram Pak. Makanan haram. Ya, silakan. Silakan Ibu bicara yang haram-haram. Bahwa Ibu mengetahui menguasainya secara komprehensif yang haram-haram itu ya. Silakan. Nanti saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Dosen Ismudin yang saya hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan RPP fikih dengan materi makanan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan apabila tidak terdapat
petunjuk yang melarang berarti halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah ditinjau dari sifat bendanya, haram. Seperti daging babi, darah, bangkai, ulat, buaya, tikus, dan lain-lain. Ada juga haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Nah, yang kedua, haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia bisa berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contohnya, daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama seperti contoh makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara dolim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, judi, dan menjual daging babi. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, jadi uang tersebut haram. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tanamkan di dalam hati kita sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. 2. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Ada beberapa akibat yang menimpa orang yang makan makanan haram, diantaranya 1. Doanya tidak dikabulkan. 2. Menyebabkan keturunannya rusak. Makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak, agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatannya. Karena anak solih, baik, dan patuh menjadi pembahagia dan permata untuk kedua orang tuanya. Demikianlah Bapak dosen yang dapat saya sampaikan kaitan dengan materi makanan haram. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir haram, Ibu. Pak? Bir haram. Bir ya. Apa dalilnya tahu? Al-Quran atau hadis? Minum bir. Bir dalilnya itu kan minuman, Pak. Kalau ini kan makanan. Oh gitu. Iya. Apa tadi makanan yang haram? Makanan yang haram ya babi, Kalau tikus, darah itu makanan atau minuman? darah, minum. Darahnya itu kan yang dimaksud yang udah itu lupa Pak, dikukus, terus kan udah Iya. seperti Yang menjadi. kukus darahnya berarti haram. Iya, Itu makanan berarti itu. iya. Kalau ya itu ya Bu ya. Ya, Darah itu kenapa ini termasuk darah beku apa contohnya? ya darah dari hewan Apa darah beku jadi jadi didik. jadi makanan ya? Iya. Ya kan? Biasanya kan ada stigma yang itu darah dikukus terus dibikin untuk dimakan gitu ada yang Jadi dikukus jadi makanan kan? iya, Boleh itu. nggak boleh dong. Hah? Nggak boleh lah Pak, Kenapa? ya haram dong. Kenapa haram? Ya darah itu kan termasuk itu haram ini memang dari sifatnya Yang zatnya. beku kan enggak. Itu yang darah yang mau mancar itu. Kalau yang beku enggak. Oh yang buku nggak tak Pak? Ya hati itu kan dari darah beku itu. Oh. Kumpulan darah itu.
Atau buku sendiri mungkin. Ya, ya, Bu. Ya. Kalau apalagi tadi yang haram, Bu? Ada ular, ada tikus. Ular. Ular Ya, haram. Kenapa ular haram? ya. Karena membahayakan. Ada ular yang nggak membahayakan? Ya ada. Ada yang menggigit loh, Pak. Ada yang nggak gigit? Ayo. Menjijikan juga. Ada yang nggak menjijikan? Apa yang menjijikan, Ibu? Ada orang makan ini jijik, makan lele, haram itu. Lele, Nah, lele yang enggak sih, Pak. ya, ada orang jijik karena kayak lihat ular, haram berarti lelenya. Berarti yang ular itu mengandung racun. Ada yang nggak mengandung racun itu. Ya maksudnya racun mau haram, berarti yang nggak mengandung nggak haram ya, gitu. Kalau ini ibu kucing haram, Ya, kenapa? bertaring. Bertaring. Ya, Nah, setiap bertaring haram gitu. ya. Nah, kalau ini yang kuda Udah halal. udah halal, Ya, ibu halal. halal. Halal tuh Pak. Kayaknya halal sih, Pak. Berarti ibu suka daging kuda. Belum pernah makan. Ya, jadi gitu Bu. Jadi setiap ibu ngomong misalnya ini haram, ini dalilnya. Oh iya. Kenapa haram? Karena ini. Kenapa Oh, ini haram? Karena ada taringnya, ini dalilnya. Kenapa? iya. Karena berkuku, ini dalilnya gitu. Iya, Pak. Harus tahu dalil-dalilnya ya. Iya, Pak. Ya, ya. Silakan ibu nanti eh, baca ayat yang tadi tuh, yang salah makanan haram itu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji itu pakai auzu Bu. Oh ya, ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Shadaqallahul adzim. Tulis ayat tadi Bu. Tulisannya. Ya. Bukan, tulis ayat tadi mana? Ini Udah Pak, ditulis ya? ya. Dapat ibu itu. Ya, Tetap aja ibu tetap belajar ya nulisnya ya ya. Pak. Amin, amin. Oke, silakan Bu keluar Bu, udah cukup ibu. Ya, terima kasih Bapak.